Hari ini kita akan belajar mengenai etnofarmakologi, yaitu dalam mata biosada mengenai kesehatan organ reproduksi. Apa sih etnofarmakologi? Kemudian bagaimana hubungannya dengan latar biosada dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan organ reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu etnofarmakologi menjelaskan pengertian ruang lingkup etnofarmakologi. Yang kedua, memahami nilai-nilai kearifan lokal dalam latar biosada. Dan yang terakhir yaitu memahami konsep dasar sistem organ reproduksi manusia. Kemudian apa sih etnofarmakologi? Etnofarmakologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai tanaman, hewan, dan mineral oleh masyarakat tradisional untuk tujuan pengobatan. Ilmu ini bersifat interdisipliner dan menggabungkan antara pengetahuan dan etnobotani, di mana ini juga menghubungkan antara farmakologi, antropologi, hingga kedokteran. Nah, dalam konteks Indonesia, etnofarmakologi menjadi bagian penting dari pelestarian kearifan lokal karena sebagian besar mencerminkan bagaimana tumbuhan, hewan, dan mineral bisa digunakan dalam pengobatan. Kemudian yang kedua yaitu konsep dasar dari latar biosada, di mana latar biosada ini merupakan naskah kuno bahasa budaya Bali yang di dalamnya memuat mengenai pengobatan secara tradisional yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, di mana ini ditulis dalam aksara bahasa Bali. Latar ini berisi beragam resep herbal, diagnosa penyakit, hingga praktik penyembuhan yang bersifat holistik. Istilah usada ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti obat atau penyembuhan. Bagi usada menempatkan tubuh manusia sebagai tujuan utama dalam praktiknya, di mana tujuan utamanya itu untuk pengobatan manusia. Kemudian sistem organ reproduksi manusia merupakan sistem biologis yang terdiri dari serangkaian organ biologis yang dimana itu memiliki fungsi sebagai untuk membiarkan, dimana tentunya sistem organ ini fungsi sangat penting karena jika tidak ada sistem ini maka tidak terjadi pembiakan dan tidak terjadi tidak adanya generasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi, di mana di layar sudah ditampilkan sistem reproduksi laki-laki, di mana ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu vas deferens, yang kedua ada penis, ada testis, kemudian ada epididymis, ada kelenjar vokal, ada kelenjar prostat, dan resirkulasi ginjalis. Kita bahas secara anatomi terlebih dahulu. Secara anatomi, organ reproduksi laki-laki ini terdiri dari organ eksternal yaitu skatum dan penis, dan organ reproduksi internal yaitu testis, menghasilkan sperma dan hormon, kelenjar aksesori. Ini mengekspresikan produk esensial bagi pergerakan sperma dan sekumpulan kubus yang membawa sperma dan kelenjar. Kita bahas dari luar yaitu skrotum, di mana skrotum ini merupakan lapisan luar atau epididymis. Untuk bagian ini disebut dengan skrotum, di mana ini merupakan tempat testis, di mana ini merupakan kulit tipis relatif tanpa rambut mengandung kelenjar keringat, dan ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama bagian luar, yang kedua tunica ductus dan lapisan jaringan keringat, dan yang terakhir membran serus atau dasar tinggi dari skrotum. Kemudian testis merupakan saluran yang melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut dengan tubulus seminiferus, yang tempat terbentuknya sperma. Dengan tubulus seminiferus juga terdapat sel-sel lidik yang tersebar, di mana sel ini akan menghasilkan testosteron. Kemudian yang ketiga ductus deferens atau
fund difference, di mana ini merupakan tubulus semi difference yang di bagian atas lobus membentuk tubulus lurus dan masuk ke bagian testis disebut juga testis dan keluar dengan ductus difference. Yang keempat yaitu epididymis, di mana dia masalah yang menempel pada testis, di mana saluran epididymis ini merupakan ductus efferens bersatu yang berbelok-belok. Kemudian ada kelenjar aksesori, di mana dalam kelenjar ini dapat beberapa kelenjar lainnya seperti kelenjar vascular seminalis, kemudian kelenjar fossa dan kelenjar Kopler, di mana ini memiliki peran penting. Yang pertama, yang kelenjar seminalis ini memiliki fungsi sebagai penyumbang cairan dari vesika seminalis yang punya sifat kental konduiten. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada perempuan, dari dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada tubuh lebih adalah uterus dan vagina dan ovarium. Mana fungsinya ovarium yaitu untuk sebagai penghasil zat telur, hasil zat telur. Kemudian ada tubuh fallopi yang menghubungkan ovarium dengan uterus, di mana ini tempat terjadinya fertilisasi. Ini juga tempat terjadinya jika telur sudah matang, maka akan dikeluarkan dari ovarium dan akan menempel di tubuh fallopi. Kemudian uterus merupakan organ terbentuk buah bir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Kemudian vagina merupakan saluran penghubung uterus dengan dunia luar, yaitu juga berfungsi sebagai saluran lahir. Dan terakhir itu adalah bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Nah, kaitan antara organ palusada dengan endofarmakologi yaitu merupakan kaitannya dengan kesehatan reproduksi, di mana menjaga kesehatan reproduksi sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit. Ada beberapa cara dalam menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita, antara lain yang pertama itu menjaga kesehatan reproduksi, yang kedua memilih pasangan hidup yang sehat, yang ketiga menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat, dan yang keempat melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur yang akan mencegah penularan penyakit seksual (PNS). Baik, untuk selanjutnya sudah ibu kirimkan LPD untuk dibuat, di mana di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 di depan dan kelompok 2 di belakang. Kelompoknya Alan dan Sila. Ada yang kelompok 2, apakah sudah? Sudah. Terima kasih kelompok 2. Sudah Bu, saya mau. Nah, sudah kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Saya Bu. Gimana jawabnya? Silakan untuk kelompok 1 bisa. Mau baca tulisnya aja? Ya Ibu. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Kaidah dan proses yang kedua mengenai bagian-bagian organ reproduksi terutama pada laki-laki. Oke, jadi di sini pada gambar yang menunjukkan nomor 1 ini adalah
tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Lalu yang kelima yaitu sebenarnya ini fungsinya untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Lalu yang keenam vesicula seminalis, maksudnya untuk menghasilkan cairan semen kayak fructosa sebagai energi sperma. Yang ketujuh itu kelenjar fosfat menghasilkan cairan semen yang membantu kelangsungan hidup sperma. Dan yang terakhir itu kelenjar bulbouretaris menghasilkan molekul untuk tumas dan penempel urin. Baik, terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan kelompok 1. Duduk. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan kelompok 2. Ya, banyak, bagus sekali. Berarti di rumahnya banyak kan kelompok dia? Ya, ada ya. Ini juga ada resep jamu pegangan kunyit. Bagus sekali untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran? Baik, silakan ke Ulan bisa membacakan kesimpulan. Terima kasih Bu. Ini kami mempelajari mengenai sistem reproduksi, terutama bagaimana kita menjaga kesehatan agar reproduksi itu sangat penting. Tidak ketahui agar fungsi reproduksi itu tetap normal dan terhindar dari penyakit. Baik pria maupun juga wanita itu jadi dapat mengalami gangguan pada reproduksi. Pria dapat menderita epididymis, prostat, kemudian varikokel, dan infeksi menular seksual. Kemudian juga wanita sering mengalami reproduksinya ada abnormal, dan dalam tradisi pengobatan Bali, kesehatan pada reproduksi juga dapat dirawat dengan pemanfaatan pembentukan total seperti gunung jati. Dan sebelum kita akhiri karena sudah diskusi bersama. Baik, berikan untuk saudara Ulan sudah membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih Ulan dan anak-anak yang lainnya. Ibu rasa semua juga dapat menyimpulkan kesimpulan pada hari ini. Karena waktu sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita bersama dengan doa syukur. Untuk Ulan, silakan dipilih doa syukurnya. Baik, sebelum kita akhiri kuliah bebas merasa Bapak Ibu, jadi sebelum kita selesai ini, mari kita tutup dengan doa, berdoa di bulan ini. Berdoa. Terima kasih. Terima kasih.